Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Spesial saya menjumpai seorang advokat yang sudah lumayan senior ini, Suyanto Siregar. Saya ingin bertanya kepada Pak Yanto. Selamat berjumpa Pak Yanto. Ya, selamat berjumpa Mas Argo. Mas Yanto, ini saya dengar Anda melakukan gugatan terhadap Ketua Golkar Jogja ya, Saudara Gandung Pardiman ya. Itu menurut Anda seperti apa Pak? Jadi ini sebenarnya ada kasus yang menyangkut tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang kita ajukan. Ya memang dalam ranah partai itu ada ketentuan bahwa untuk menggugat dalam sengketa partai itu berdasarkan undang-undang partai politik terlebih dahulu mengajukan sengketa kepada Mahkamah Partai. Namun dalam praktek ini bagaimana apabila Mahkamah Partai tersebut ketika kita juga sebagai pengurus atau kader ya dipecat misalnya, mengajukan prosedur itu ke Mahkamah Partai namun tidak mendapatkan respon atau tidak mendapatkan proses sama sekali. Nah, ini bagaimana? Nah, ini padahal itu merupakan syarat untuk mengajukan suatu keberatan apabila ada sengketa internal partai ya. Nah, itu kepada pengadilan negeri. Apapun hasilnya itu nanti di Mahkamah Partai itu sebagai dasar maksudnya. Nah, bagi pihak yang dipecat misalnya. Ini klien Anda Saudara Dedi Suwadi ya? Iya. Itu awalnya ceritanya seperti apa ini? Ini sebenarnya awalnya tidak ada permasalahan hukum ya yang terkait dengan hubungan antara anggota dengan ketua. Namun tiba-tiba ada semacam surat keputusan tentang pemberhentian pengurus ya. Dedi itu ya. Dedi sendiri atau kawan-kawan? Ada berapa teman yang di? Ada 3 ya. 3 orang yang di. 4, satu lagi dengan anggota ya. Jadi. Dedi pengurus kok ya? Iya. Namun yang kita jadikan dasar alasan menggugat perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam hal ini karena memang ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat ya dalam hal ini Ketua Partai Golkar DI yang menurut anggaran dasar maupun peraturan organisasi Partai Golkar itu tidak berwenang Pak memecat atau melakukan pemberhentian pengurus sanksi organisasi di tingkat provinsi oleh ketua provinsi. Karena prosedur itu menjadi kewenangan DPP ya. Makanya itu digugat perdata. Makanya kita gugat perdata. Berapa nilainya Mas? Itu sebenarnya ya kita kerugiannya cenderung imaterial ya. 5 triliun? Imaterial itu merupakan akibat daripada adanya peristiwa tersebut menimbulkan suatu adanya pencemarannya, kerugian dalam bentuk tercemarnya nama baik, kemudian hilangnya hak-hak sebagai anggota atau pengurus itu tadi yang seharusnya itu misalnya apalagi kemarin mau musda misalnya. Namun ini sebenarnya tetap kita hormati dalam perjalanan kan proses kasusnya itu awalnya dibantah ya, ada eksepsi gugatan kita itu dari pihak tergugat. Ada eksepsi tapi jalan terus itu ya. Kuasa hukum itu ditolak Pak. Mereka menyatakan bahwa ini kasus ini merupakan ranah Mahkamah Partai. Pengadilan berpendapat lain. Oleh karena ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum kan demikian. Nah, kemudian dalam proses itu setelah diputus oleh pengadilan negeri, namun hasilnya dalam pokok perkara itu di NO, hasilnya tidak dapat diterima. Di sini kita sangat ini sekali keberatan karena bertentangan ya. Kalau dinyatakan di awal itu
bahwa ini merupakan kewenangan pengadilan negeri Ya. terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum. Terus digugat lagi. Tapi dalam pertimbangannya kok dinyatakan tidak diterima karena alasan prematur, Pak. Kita Ya. belum mengajukan Ya. gugatan ke Mahkamah Partai tadi. Oh. Ini kan ya rancu gitu loh. Ya, ya, ya. Makanya kita banding, Pak. Oh, banding sekarang. Keberatan atas Oh. putusan tersebut. Ya, 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 ya. Bayangkan saja orang dia menyatakan dirinya berwenang mengadili, namun kemudian kok menyatakan ini prematur belum mengajukan ini. Iya. Belakangan kita sebenarnya sudah mengajukan, Pak, cuma tidak diproses. Ya, ya. Dan itu kita jadikan bukti tambahan untuk tingkat banding, termasuk adanya sebenarnya dari Dewan Etik itu ya. Sebenarnya sudah dianulir ini ini surat keputusan daripada Pak Ketua DPD Provinsi Golkar itu dianulir ya. Ya. Dan juga memang terbukti itu tidak berwenang oleh Dewan Etik Partai Golkar dinyatakan itu Tidak bisa memecat itu ya. Iya, bahkan dikenakan sanksi, Pak. Oh. Iya, Ada surat yang kita terima itu menyatakan bahwa dari laporan kita, pengaduan kita kepada Dewan Etik itu dinyatakan ya tidak boleh lagi istilahnya cawe-cawe atau mengikuti kemarin Musda Golkar. Dan kedua justru kan ini surat pemecatan itu dibuat oleh 2 orang, yang satu lagi wakil sekretaris. Wakil sekretaris ini justru mendapatkan sanksi, itu juga tidak boleh beraktivitas terkait partai selama 2,5 tahun. Ya. Terakhir Pak,